Guys, ini udah kelar nih proyek kita ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari proyek ini. Benar, yang menarik sebenarnya adalah latar belakang dari proyek ini. Coba kita dengarkan kutipan dari Alice. Indonesia was the first country where we started as an organization. So we started here 55 years ago. But this project that we are finalizing today originated from 2017. So those parties were all involved in this agreement. And as part of this agreement, a risk analysis was conducted focused on the palm oil sector. And this analysis described the overall global value chain of the palm oil sector with a particular focus on human rights issues and the role of banks. And one of the conclusions of this analysis was that trade union rights is a severe human rights issue that is violated. And that there is also an opportunity to address this through good CBAs as an indicator. Because as you may be aware, a good CBA can be an indicator of good relations between employers and workers. And the idea was already in 2019 that to be more transparent and to give more insight, a CBA database would be helpful. Wah, sudah 55 tahun ya CNV di Indonesia. Iya, dan benar tadi dibilang Alice bahwa salah satu stakeholder terpenting adalah sektor perbankan. Ya, dan itu tujuannya untuk mendukung dialog sosial. Dan yang salah satu pembelajaran yang paling penting sebenarnya dari proyek ini adalah bagaimana kita memilih lokasi, yaitu Kalimantan Barat ya. Kenapa Kalimantan Barat? Karena di sana serikat buruhnya banyak yang aktif, tapi di sisi lain masih banyak tantangan di lapangan. Nah, coba deh kita cek ke Pak Idris ya. Halo Pak Idris. Halo Pak. Halo Pak. Halo semua, apa kabar? Sehat-sehat. Nah, kira-kira Pak Idris sebagai serikat buruh, apa saja nih tantangan di lapangan selama ini? Dan secara umum memang masih mengeluh, terutama dari sisi kesejahteraan yang mereka peroleh. Nah, ilustrasinya di dalam hubungan kerja ada yang sudah bertahun-tahun statusnya itu tetap BHL, buruh harian lepas. Kalau kita kembali ke aturan yang normatifnya, mereka itu sebenarnya kalau sudah bekerja 21 hari berturut-turut selama 3 bulan, maka mereka itu secara otomatis sudah masuk di kategori pekerja tetap. Ketika mereka itu di PHK, pesangon mereka itu 0. Walaupun itu kategori perusahaan mengatakan mereka tidak produksi lagi karena usia sudah memasuki pensiun. Ironis ya, sedih sekali. Tapi memang betul seperti yang digambarkan Pak Idris. Dan itu sebenarnya alasan utama mengapa dalam proyek ini kita fokus pada PKB. Karena PKB adalah indikator dari hubungan kerja yang sehat. Ya, dan yang lebih penting lagi, PKB yang kita kumpulkan itu kita ukur dengan standar internasional sebagai tolak ukur untuk melihat mana PKB yang sudah baik, mana PKB yang masih kurang atau bahkan buruk. Ya, jadi salah satu good practice yang kita temukan itu beberapa perusahaan itu menaruh klausul tentang pekerja perempuan sebagai pencari nafkah utama. Tapi banyak juga kita temukan bad practice itu terkait tentang mutasi sepihak dari pihak perusahaan. Iya, betul. Dan salah satu pelajaran penting lain dalam proyek ini adalah hasil penelitian ini tidak hanya dinikmati atau dikaji oleh sedikit orang, tapi dibuka kepada stakeholder yang lebih luas. Itu sebabnya dalam proyek ini kita coba kerjasama dengan SPOT, sehingga hasilnya bisa diakses oleh publik yang lebih luas. Ya, di balik hasil yang menggembirakan itu, prosesnya tidak mudah. Banyak tantangan yang kita hadapi di lapangan. Sekarang kita bersama Pak Herman. Pak Herman ini adalah pelaksana proyek kita di lapangan di Kalimantan Barat. Halo Pak Herman. Halo Mbak Amelia, Mas Papa, Mas Samuel, apa kabar? Halo Pak. Pak Herman, menurut Pak Herman, kemarin pelaksanaan proyek kita di lapangan lancar-lancar saja atau gimana Pak? Tidak lancar. Ada komunikasi kita persuasif lah. Misalnya di GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. Itu berapa kali kita melakukan lobby-lobby, mereka masih mempertanyakan apa sih perannya CNV ini, Serikat Buruhnya ini. Tapi kan dengan adanya KSBC, dengan adanya Federasi Ukatan, bisa menjelaskan kepada mereka pelan-pelan membangun komunikasi sehingga sampai saat ini bisa terbangun dengan baik, sehingga mereka juga akhirnya mendukung. Bagus sekali ya Pak, tapi saya dengar ada tantangan Pak di perusahaan. Terutama di Patiware itu ya,
Dulu di Patiware itu KPNG itu bermula dari bentrok, bahkan di portal ya, portal berapa hari. Bahkan ketua DPC kami pernah dilaporkan ke polisi ya, karena gara-gara untuk upah sektoral waktu itu. Tapi dengan sekarang sudah mulai ada harmonis, sudah mulai sehingga dengan hadirnya CNP juga menambah nilai. Wah, salut Pak. Tapi saya dengar selain hubungan dengan perusahaan, Bapak juga berhasil membangun hubungan yang baik dengan pemerintah. Itu caranya gimana Pak? Ya, paling tidak kan selain komunikasi via telepon juga harus ketemu langsung. Saya selalu mengkritiki ketika misalnya ada hak-hak pekerja buruh yang terzolimi khususnya di sektor sawit, tapi kita juga memberikan solusi yang konstruktif kepada dinas. Bagaimana membangun sosial dialog ini? Nah, itu kuncinya, dialog sosial. Waktu itu kan Pak Herman jadi salah satu pemateri juga Pak, pas pelatihan di Ketapang. Gimana itu Pak? Bisa diceritakan? Saya jadi memberikan pemahaman kepada anggota, misalnya di Ketapang, itu kan banyak serikat lokal, serikat SPTP. Mereka cukup antusias, apalagi kita selingi dengan permainan-permainan yang sifatnya role play sehingga membuat mereka senang gitu. Jadi saya memberikan pemahaman tentang bagaimana Undang-Undang 21 ya, tentang kebebasan berserikat, terus bagaimana hak-hak normatif mereka, bagaimana hak-hak buruh perempuan dan sebagainya, itu kita jelaskan di dalam pelatihan. Nah, itu salah satu yang mungkin membuat ada perusahaan lain, karena kita menjelaskan tentang kebebasan berserikat, aturan-aturan, konvensi ILO dan sebagainya. Akhirnya mungkin kesadaran pekerja di sana mulai meningkat gitu. Keren Pak Herman. Jadi memang mitra kita di lapangan banyak memperoleh pelajaran. Tapi kita juga ya, salah satunya adalah bagaimana kita menemukan trigger yang tepat dalam memicu atau mendorong aksi. Nah, salah satunya waktu itu kita kesulitan berkomunikasi dengan perusahaan sawit, lalu kita minta bantuan dari sektor perbankan dan akhirnya masalah komunikasi tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Ya, dan pelajaran lain yang kita dapatkan adalah kita harus selalu siap dalam menghadapi tantangan apapun. Misalnya, ketika kita mulai proyek ini, tiba-tiba datang pandemi COVID. Kita switch dari tadinya pengumpulan data offline menjadi pengumpulan data online. Kita kumpulkan semua Kadisnaker secara online. Kita undang juga tim yang dari Belanda untuk memberikan briefing. Setelah pandemi mereda, kita baru turun ke lapangan memberikan pelatihan secara offline kepada teman-teman DPC, teman-teman pengurus komisariat. Tapi di situ masih ada tantangan lagi. Karena apa? Ada akses yang terpencil, jalan yang berlumpur, kita harus bermalam di sana. Tapi alhamdulillah akhirnya proyek ini bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Betul, Fafa dan Amel. Jadi memang banyak sekali pelajaran yang sudah kita peroleh dari pelaksanaan proyek ini, dan saya pribadi memang sangat bangga dan juga salut terhadap pelaksanaan proyek ini, terutama pada pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan, yang juga sudah kita buatkan secara online, sehingga bisa diakses oleh pemangku kepentingan secara luas, dan menjadi modal penting untuk mendorong PKB ke depannya. Juga dengan dialog sosial yang sekarang kita lihat makin meluas di mana-mana. Tapi ya sayangnya kita juga harus ingat bahwa PR ke depan masih cukup banyak ya. Memang kalau kita lihat PKB di Kalimantan Barat ya, khususnya di sektor sawit, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas masih sangat rendah. Betul. Setuju, apalagi kita tahu bahwa kapasitas dari pemerintah kita masih sangat terbatas. Nah, makanya kuncinya adalah kerjasama atau kolaborasi di antara para pemangku kepentingan. Setiap pihak harus betul-betul menjalankan perannya secara maksimal kalau kita memang mau mewujudkan sawit yang berkelanjutan untuk kedepannya. Dialog sosial untuk sawit berkelanjutan.